Hai sahabat, siapa di antara kalian yang pernah membeli VGA card Nvidia RTX 3060 tapi yang versi LHR? Dan kalian sebelumnya nggak tahu kalau itu adalah LHR, ya. Ini saya kasih contoh ya, RTX 3060 seperti begini dari merek EVGA 3060 RTX 3060, dan ini yang dari merek Battleaxe. Ya. Battleaxe ini lebih besar ya dusnya ya. Colorful. Oke. Ini lebih kecil ya kalau dibandingkan tuh. Oh. Oke. Jadi untuk diketahui sebenarnya kalau untuk RTX 3060 itu aslinya semuanya adalah LHR. Jadi kalau tujuan kalian adalah untuk membeli 3060 dan dipakai untuk mining, itu pasti akan terpangkas setengah. Gitu, hash rate-nya terpangkas setengah. Dia itu kan maksimal antara berapa ya? 49 ya, 48, 49 yang katanya sampai bisa sampai 50 ya. Kalau terpangkas setengah kan berarti sekitar 24 ya, 24, 23, 24, 25 lah katakanlah maksimal seperti itu ya. Sama seperti kita pakai apa? Pakai VGA card yang biasa sebenarnya. Itu beda sedikit dengan 1060. Mungkin sama seperti 1070 mungkin atau RX 580 bahkan bisa lebih besar, lebih tinggi hash rate-nya bisa sampai 2930 ya. Gitu. Nah, RX 3060 ini terkenal sebenarnya karena dia lebih efisien ya, karena termasuk GPU yang high end. Sayangnya awal-awal dikeluarkan itu sebenarnya dia sudah LHR gitu. Jadi di videonya ARX ya, ARX Media itu juga sempat membahas bahwa kalau untuk dipakai mining itu kurang bagus gitu. Karena hash rate-nya rendah. Ya karena di nerf itu, karena dipotong ya, dikasih diskon ya, dipotong setengah lah hash rate-nya gitu. Tapi kalau untuk yang di atasnya enggak. Itu seperti 3080, 3090 yang harganya lebih mahal, jauh lebih mahal. Itu enggak dipotong. Gitu. Tapi khusus yang 3060, yang seri 3060 karena itu katakanlah seri high end tapi yang paling murah ya, yang mungkin bisa dicapai itu supaya yang gaming itu kebagian lah gitu ya. Karena kan sekarang VGA lagi langka gitu. VGA lagi mahal banget, biar yang main game itu kebagian VGA card. Jadi ya yang 3060 akhirnya yang terkena nerf ya, yang dibatasi supaya tidak habis oleh para penggemar mining ya, tidak habis oleh para miner gitu. Kemudian di channel ini ARX ini pernah membahas ya di sini. Mereka pernah menguji RTX 3060 untuk gaming dan hash rate ya, hash rate mining untuk Ethereum dan Ravencoin. Dan ternyata kalau untuk koin-koin yang lain itu nggak di nerf ya, nggak dibatasi gitu. Ravencoin dia mencapai 20, kalau nggak salah mencapai 20 MHz. Kalau Ethereum itu, Ethereum doang sih yang kena potong itu. Saya udah coba juga hanya Ethereum gitu. Jadi kalau dia maksimal itu kan dia harusnya bisa 50 ya. Nah di sini dia hanya bisa mencapai 25 ya, 24, 25. Saya sendiri mencobanya hanya 24, 25. Tapi kalau di koin-koin yang lain enggak, dia masih full gitu. Seperti di Algo Kaupau ya, Raven, terus di Algo Octopus dia untuk koin Conflux dia juga masih tetap full gitu. Tapi tetap yang masih ini sih Ethereum-nya. Kemudian berapa bulan kemudian ada driver ajaib katanya ya, yang membuat RTX 3060 ini hampir 50 MHz gitu. Dibahas juga di ARX ya. Untuk drivernya kalian bisa cari searching sendirilah ya, banyak kok gitu, di YouTube juga ada yang nyediain gitu, kalian coba gitu. Kalau misalnya bisa ya kalian beruntung gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa lah ya. Jadi yang penting harus diketahui bahwa RTX 3060 itu aslinya emang di nerf ya, hampir semuanya gitu. Yang waktu awal-awal keluar mungkin awal tahun 2021 itu udah di nerf semua. Cuma apa yang membedakannya dengan yang keluaran yang di pertengahan tahun ya, di bulan Mei ke sini gitu. Nah, jadi saya itu sebenarnya karena sempat dibahas ini dan saya lihat juga dia sangat efisien ya,
dengan listrik yang sekian tapi hash rate-nya bisa tinggi gitu, saya juga memutuskan untuk membeli. Saya memutuskan untuk membeli RTX 3060 gitu, merek Palit ya. Palit RTX 3060 Dual ya namanya itu. Kemudian ternyata saya coba untuk mining dan saya coba juga saya install driver 4 itu, yang driver ajaibnya itu ternyata nggak bisa. Jadi dia langsung berhenti ketika kita mencoba menginstal itu, dia langsung not compatible gitu atau apa, saya agak lupa ya. VGA-nya sendiri udah nggak ada sekarang karena udah saya jual. Jadi dia langsung berhenti, nggak mau dia ya, diinstal itu nggak mau gitu. Kalau pakai driver terbaru dari bawaannya Nvidia pasti mau lah, driver manapun mau lah ya. Cuma kalau driver yang itu dia nggak mau gitu. Dan saya juga nggak tahu kalau itu ternyata versi LHR gitu. Saya juga nggak bisa menyalahkan penjualnya gitu. Penjualnya waktu itu menuliskan non LHR. Ketika ditanya pun ya penjualnya menjelaskan bahwa di dusnya nggak ada. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Saya juga nggak menyalahkan penjual saat ini. Cuma kita nantinya sebagai pembeli, jadi dengan informasi yang di sini saya mencoba menyampaikan, kita harus hati-hati. Ya, kalau tujuan kita untuk mining, tentunya kita membeli RTX 3060 yang versi non LHR ya, supaya hash rate-nya bisa full gitu. Nah, gimana sih cara ngebedainnya? Cara ngebedainnya coba kalian ini ya, kalian buka GPU Z. Nah, ini saya sudah punya ya. Saya sudah pasang dan dilakukan mining juga. Jadi kalau yang non LHR ini device ID-nya ya, di sini ya terletak device ID itu tertulis 2503. Kalau yang versi LHR yang terpotong hash rate-nya itu versinya 2504. Ya. Nah, si VGA card yang saya beli sebelumnya itu ya terpaksa saya jual murah dan kemudian saya nambah lagi untuk membeli yang versi non LHR. Nah, jadi cara membedakannya gimana? Cara membedakannya itu sebenarnya kita lihat dari device ID-nya ya. Kita buka GPU Z, nah, di sini. Device ID 2503 ini adalah versi non LHR. Ini yang produksi awal tahun mungkin ya, versi yang awal tahun dia masih 2503 gitu. Nah, masuk ke bulan, mungkin bulan apa ya? Bulan Mei mungkin ya. Nah, Mei, saya kalau nggak salah beli itu bulan Mei ya. Itu dia device ID-nya berubah jadi 2504. Kalau yang 2504 ini nggak bisa diinstal driver yang ini, driver ajaibnya ini 470.05 gitu. Jadi yang membuat si ini bisa full hash rate adalah driver ini ya. Jadi kalau Anda punya 3060 kemudian Anda install driver terbaru dari Nvidia, ya tetap aja terpotong hash rate-nya gitu 50%. Tapi kalau misalnya Anda coba cari driver yang ini ya, hash rate-nya bisa full. Ini yang EVGA. Sedang mining di NiceHash. NiceHash Quick Miner. Ini yang merek Colorful Battle Axe besar. Lihat dia sedang di NiceHash. Gitu. Sayangnya di sini VGA card yang itu udah saya jual sih, jadi saya nggak bisa ngasih contoh ya. Cuma ini saya lihat di Tech Power Up ya. Pada saat itu saya juga mencoba belajar, akhirnya itu yang saya temukan. Jadi device ID-nya itu berbeda gitu. Nah, ini yang punya saya yang sekarang EVGA RTX 3060 ya. Di ini. Nah, kemudian kita coba lihat di VGA ini BIOS collection. Coba kita cari saya waktu itu belinya merek Palit. Ternyata Palit itu ada dua ya, meskipun dia sama-sama identik ya, dusnya sama, nggak ada tulisan LHR, dia ini
valid RTX 3060 12 GB ya, dual, tulisannya ada dual gitu. Dan satu lagi tuh, bentuknya juga seperti ini VGA-nya. Nah yang ini yang non LHR ini dia ini ID-nya ini 2503. LHR dia 2504. Jadi kalau yang LHR ini ya pada saat itu saya nggak bisa nginstal 470.05 itu, not compatible, pokoknya nggak bisa diinstal aja gitu ya. Tapi kalau diinstal ya driver terbaru Nvidia bisa gitu, cuma yang driver yang 47005 nggak bisa gitu. Ya. Dan kemudian akhirnya VGA card tersebut saya jual, saya beli lagi yang non LHR, dan kali ini saya juga nggak mau kecele. Sebelum beli ya saya tanya dulu. Ya, saya tanya dulu apakah ini versi non LHR, apakah bisa dibuktikan. Boleh kalau misalnya udah pernah dibuka, udah pernah dipakai, saya suruh dia untuk ini penjualnya untuk foto ini GPU Z ya. Saya ingin melihat device ID-nya 2503. Kemudian kalau misalnya ini saya suruh install ini juga 470.05 bisa nggak? Kemudian suruh mining juga, kelihatan nggak di situ high rate-nya udah full atau enggak gitu, bisa 48 nggak gitu ya. Untuk ini 3060 ini itu. Ya kalau defaultnya kan 41 ya, kalau masalah 41 setelah ditivik bisa 48 ya, 47, 48, 49 seperti begitu ya. Jadi untuk rekan-rekan yang akan membeli VGA card RTX 3060 dan sudah terlanjur beli RTX 3060 tapi ternyata hash rate-nya cuma setengah ya, ada ternyata ya itu penyebabnya ya. Device ID-nya sudah berbeda, BIOS-nya udah beda, jadi di hardware-nya itu, di dalamnya itu yang versi keluaran terbaru bulan Mei ke sini itu dia sudah dirubah sehingga driver 470.05 itu udah nggak bisa dipakai lagi ya. Tapi ya mungkin suatu saat kalau misalnya pandemi sudah usai, kemudian produksi GPU kembali banyak lagi ya, menjadi pasaran lagi ya, mungkin suatu saat ada driver terbaru dari Nvidia untuk memulihkan hash rate-nya, atau mungkin ada orang-orang di luar sana yang bisa ngehack ya. Karena kebetulan kemarin juga saya sudah coba untuk flash BIOS-nya juga, ternyata nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, itu aja mungkin rekan-rekan, sampai jumpa.